dulu ini. Jadi ini ya, yang pertama kita menggunakan integral untuk menghitung luas daerah. Ini terkait dengan apa yang kita pelajari dulu, yang kita sebut dengan konsep jumlahan Riemann dulu ya. Nah ini. Jadi saat kita belajar awal-awal tentang integral itu kan kita belajar tentang jumlahan Riemann. Jadi ini waktu itu kita mempartisi itu kan ya, mengiris daerah ini menjadi daerah yang apa namanya kotak-kotak, istilahnya partisi itu, sehingga nanti setiap partisi ini kan wujudnya seperti persegi panjang kan gini ya, persegi panjang, sehingga nanti setiap partisi ini punya luas, luasnya adalah segini ini, jadi lebar partisinya ini dikali dengan tingginya, tinggi dari partisinya ini. Tingginya kan di sini nih. Tingginya di sini, kalau ini, nah ini kan, kalau titik ini adalah suatu XI gitu, berarti nilai ketinggiannya di sini adalah XI dimasukkan ke Fx, berarti menjadi Fxi gitu ya. Jadi luasnya kira-kira di sini ada nggak? Ini. Luasnya adalah Fx atau tingginya dikali dengan delta X. Delta X itu segini tadi ya. Apa namanya? Lebar partisinya itu. Panjangnya adalah tingginya ya, Fx-nya itu. Jadi itu adalah konsep jumlahan Riemann, tidak perlu kita ulang lagi ya. Saya kira itu sudah sangat mudah sekali. Yang kemudian kalau itu di total semua, sorry. Kalau kemudian itu di total semua, irisan-irisan ini, partisi-partisi ini, maka dia akan menjadi sigma gitu ya, jumlahan total. Jumlahan total dari Fxi dikalikan delta X kan gitu ya. Nah, kalau I-nya ini kita ambil jumlahnya nanti sampai tak hingga, jadi partisinya kita perkecil sehingga menjadi partisi yang sangat tipis-tipis gitu ya. Sehingga jumlah mana Mas? Suaranya masuk. Sehingga jumlah partisinya menjadi sangat banyak sekali menuju tak hingga, maka integral ini bisa kita gunakan dengan menghitung sigma ini, jumlahan total ini bisa kita hitung juga dengan menggunakan integral ini. Jadi dari batasnya A sampai B, A-nya batas bawahnya ini, B-nya batas atasnya, dari fungsi fx dx gitu ya. Nah, di mana integral itu adalah anti turunan atau kebalikan turunan. Jadi kita mencari fungsi apa gitu ya. Fungsi apa yaitu fungsi fx gitu. Fungsi fx yang ketika diturunkan menjadi fx kecil itu. Itulah integral. Itu ya. Jadi itu luas daerah. Nah, ini contoh-contohnya. Gampang ya, ini sudah pernah kita pelajari waktu SMA. Jadi langsung saja besok Anda nggak perlu pakai seperti ini, nggak apa-apa. Ini cuma untuk apa namanya ya, istilahnya pendahuluan. Di konsep luas maksudnya apa? Kalau kita punya daerahnya, kalau dibatasi garis lurus kan enak. Katakanlah ini diarsir di sini, ini gampang. Di luas daerah yang diarsir, itu berarti kan segini nih. Segini itu maksudnya delta X kan. Ini nggak perlu dipartisi, satu partisi cukup ini. B dikurangi A itu aja kan, menjadi lebarnya. Tingginya atau panjangnya kan ini. Kalau garisnya lurus, konstan ini, yang suatu konstanta. Berarti ini kan Fx sama dengan C, konstanta tertentu di C sini. Berarti tinggal C kali delta X. Nah, permasalahannya kalau jadi kalau kita kayak konsep luas itu kan luas panjang kali lebar gitu ya.
Nah, di sini panjangnya, boleh kita anggap panjangnya yang tingginya atau bawahnya, gitu ya. Anggaplah panjangnya yang tingginya ini berarti panjangnya adalah Fx yang sama dengan C itu sendiri, lebarnya adalah delta X kan gitu. Di mana delta X itu adalah B dikurangi A ini. Nah, kalau Fx-nya ini konstan gampang, tinggal ngitung C dikalikan B kurangi A, selesai gitu ya. Permasalahannya kan ini, bentuknya kan tidak selalu kotak. Jadi batas atasnya di sini tidak selalu garis lurus. Nah, jadi kita nggak bisa selalu menggunakan rumus persegi panjang ini. Ini dikembangkan menjadi bentuk batas atasnya grafik-grafik, bisa melengkungan, bisa miring dan sebagainya seperti ini. Contohnya ini, jadi batas atasnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini grafik Y sama dengan X kuadrat, kalau kita perpanjangan jadi seperti ini ke atas sana. Tapi dibatasi dari 0 sampai dengan 2. Jadi sampai di sini saja. Itu ya. Ini batasnya sumbu X dan X sama dengan 2. Berarti yang cukup ini sampai ini saja. Nah, tadi dengan pendekatan ini, maka Fx-nya adalah X kuadrat, gitu ya. Delta X-nya tetap delta X. Berarti kita bisa menghitung dengan integral tadi. Luasnya adalah integral, batas bawahnya 0 sampai 2 ini, integral 0 sampai 2, X kuadrat dx, gitu ya. Nah, integral X kuadrat adalah tadi itu anti turunan, berarti kita mencari fungsi yang kalau diturunkan hasilnya X kuadrat kan ini. Seperti X pangkat 3. Baru dimasukkan batas-batasnya ini 0 sampai 2. Masukkan batas atas dulu, dimasukkan 2 hasilnya 8/3, dimasukkan 0 hasilnya 0. Berarti luasnya adalah 8/3. Gampang lah ya, itu pernah Anda pelajari. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ini, jika nanti batasnya ada 2, batas atasnya fungsi, maksudnya ini, atapnya itu ya, itu bentuknya fungsi, alasnya juga fungsi gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti nanti menghitung luasnya yang diintegralkan adalah fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah ini ya. Kalau di sini fungsi yang atas adalah Hx ini, fungsi yang bawah adalah Gx, sehingga integralnya ini. Untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini, integralnya adalah integral dari fungsi Hx dikurangi Gx. Kenapa? Karena tingginya tidak sampai bawah, tidak segini. Ya. Tapi tingginya adalah dari sini dikurangi ini. Nah, itu ya, cuma segini tok tingginya. Itu yang pertama yang ingin saya tekankan. Yang kedua, nah nanti gini. Jangan lupa kalau nanti diberikan 2 buah fungsi gitu ya, yang membatasi daerah itu, jika Anda mampu, jika Anda bisa dan disempat-sempatkan, carilah tahu mana fungsi yang atas, mana fungsi yang bagian bawah gitu ya. Kalau pas kerjain tugas ya Anda bisa pakai program, bisa digambar dulu gitu ya. Sehingga kelihatan nanti mana fungsi yang di atas, mana fungsi yang di bawah. Kenapa? Karena nanti kalau kita mengintegralkan, pengurangannya biar tidak kebalik gitu ya. Jadi, ini kan. Yang atas di sini yang garis lurus, berarti kan yang Y sama dengan X plus 4, yang bawah yang parabola ini, berarti yang ini yang bawah. Sehingga fungsinya yang ini katakanlah Y1, ini Y2, Y1 min Y2 ini ya. Y1 min Y2. Karena kalau kita salah mengurangkan, nanti hasil akhirnya ketemu minus nanti biasanya gitu ya. Padahal yang dicarinya luas, luas itu harus positif. Tuh. Jadi tahu pentingnya kita bisa setidaknya membuat ilustrasi gambar sederhana itu ya, biar kita nggak kebalik. Itu yang hal kedua yang perlu saya tekankan. Dan berikutnya tadi, kalau diberikan 2 buah fungsi yang membatasi, tapi tidak ada batas integralnya, ya harus kita sendiri. Kita cari sendiri. Dengan cara apa? Dipotongkan nih. Antara fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua, dipotongkan. Kita cari titik potong antara kedua fungsi itu. Dengan cara apa ini tadi? Disama dengankan. Ini yang Y1 tadi, disama dengankan Y2 ini. Nanti hasilnya kita bisa kadang juga persamaan kuadrat, kadang pangkat 3, kadang persamaan linier, tapi yang jelas kita akan mendapatkan
titik potong nanti ya. Nah, di sini titik potongnya adalah saat X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3 di sini ini. Di sini dan di sini ini. Dia berpotongan saat X sama dengan min 2 dan saat X sama dengan 3. Nah, berarti kalau pada soal ini tidak ada batas integralnya, batas daerah yang dicari luasnya, ya berarti perpotongan antara dua fungsi itulah yang digunakan sebagai batas integralnya. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Ya, ya. Kemudian ini tadi ya, batasnya berarti kan min 2 sampai 3. Ini fungsi 1 tadi, ini Y2. Batasnya min 2 sampai 3 ini. Nah, ini yang diintegralkan. Ini setelah dikurangi ini, ketemunya ini, diintegralkan menjadi ini. Masukkan batas atas dikurangi batas bawah, hasilnya 125/6. Gitu ya. Nah, ini catatan yang berikutnya adalah jika batas atas dan bawah dari fungsi itu nanti berubah gantian gitu ya. Contohnya ini. Nah, ini. Hitung luas daerah yang dibatasi sumbu X. Kemudian fungsi atau grafik fungsi Y sama dengan kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan min X plus 2. Gambar dulu kalau mau. Jadi menggambar itu adalah dalam rangka selain tadi kita perlu tahu mana yang atas mana yang bawah, juga kita perlu tahu kira-kira fungsi itu nanti, mohon maaf ya, saya keputusnya sejak mana tadi ya? Yang sejak gambar itu, Pak. Ini ya, gambar ini ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oke. Jadi pentingnya kita menggambar supaya kita bisa tahu posisi antar kedua fungsi itu. Tidak sekedar nanti kayak soal sebelumnya tadi, tidak sekedar mana yang atas mana yang bawah seperti ini, kemudian daerah yang diarsir di antara dua fungsi itu. Tapi kadang-kadang daerah yang diarsir tidak di antara dua fungsi itu, gitu ya. Seperti pada contoh soal yang berikutnya ini. Nah, kalau kita tidak hati-hati di dalam ini, memperhatikan soalnya, kita bisa salah. Perhatikan di soalnya ini, hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, gitu ya. Ada kata-kata sumbu X, terus kurva Y sama dengan X kuadrat, dan kurva Y sama dengan min X plus 2. Ini kalau digambar, gambarnya gampang lah ya, Y sama dengan X kuadrat ini, yang melengkung ini, parabola ini. Kemudian Y sama dengan X min 2, kalau Anda mau gambar ini kan tinggal diambil nilai X-nya 0 dan Y-nya 0, selesai kan. Saat X-nya 0, Y-nya 2, di sini. Saat Y-nya 0, X-nya berarti 2, berarti 2,0 di sini. Tinggal tarik garis lurus gitu ya. Nah, ini. Nah, dan nanti kalau Anda nggak hati-hati dengan soalnya, dikira nanti Anda ini yang dicari. Nah, ini kalau ke atas sana ya. Ini yang diajar ini. Kenapa ya? Pak, ini kan antara dua fungsi kan ini, Pak. Iya. Kalau yang ditanya adalah luas daerah antara kedua grafik fungsi ini dan ini, iya, yang diarsir merah ini. Tapi di sini ada tambahan batas lain, yaitu sumbu X. Itu. Nah, kalau ada batas lain yaitu sumbu X, padahal di dalam sini, ini nggak dibatasi sumbu X ini. Dia nggak berbatasan dengan sumbu X. Nah, yang berbatasan dengan sumbu X yang mana? Yang ini ternyata. Yang sebelah kanan ini. Nah, ini ya. Ini batas sumbu X-nya. Nah, ini yang Y sama dengan X kuadrat. Ini yang Y sama dengan min X plus 2. Nah, ternyata posisi, hati-hati ya. Posisinya sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti kita nggak bisa menggunakan luas sama dengan seandainya ini Y1, ini Y2 gitu ya. Kalau kita anggap ini Y1, ini Y2, kita nggak bisa Y1 min Y2 dx itu nggak bisa. Karena posisinya tidak saling atas dan bawah, kanan dan kiri. Maka dari itu mencari luasannya, kita bagi dua nih daerahnya di perpotongan ini gitu ya. Perpotongan ini tarik garis, anggaplah ini luas daerah pertama, ini luas daerah kedua. Luas daerah pertama
adalah luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat, gitu ya. Luas daerah kedua yang biru adalah luas daerah di bawah Y sama dengan min X plus 2. Itu ya. Nah, nanti Pak dapatnya ini dari mana, Pak? Ya dipotongkan juga. Ini X kuadrat disama dengankan min X plus 2 ini. Ketemu ini kan ya. Dia berpotongan di sini dan di sini. Sorry. Nah, tapi di sini ternyata nanti nggak dipakai semua batasnya. Yang kita perlu tahu cuma yang di sini saja. Nah, ini kan X sama dengan 1 ini. Berarti nanti batas daerah pertama, batasnya 0 sampai 1. Daerah biru yang kedua ini batasnya 1 sampai 2. Paham belum? Halo? Paham, Pak. Itu ya. Lah, berarti nanti dihitung sendiri-sendiri gitu ya. Nah, daerah pertama tadi batasnya 0 sampai 1. Terus batas atasnya hanya fungsi X kuadrat tadi aja. Berarti ya ini aja. Diintegralkan, masukkan batasnya 0 sampai 1, hasilnya sepertiga. Daerah kedua tadi, yang biru tadi dibatasi ini, X-nya tadi antara 1 sampai dengan 2. Ini diintegralkan menjadi ini, min setengah X kuadrat plus 2X. Masukkan batas 1 sampai 2. Hasilnya masukkan 2 ini, dikurangi, dimasukkan 1, hasilnya ini setengah. Baru ditotal gitu ya. Baru luas totalnya adalah sepertiga ditambah dengan setengah, sehingga hasilnya 5/6. Gitu ya. Itu kalau tadi daerahnya ternyata tidak, posisinya tidak atas dan bawah. Nah, terus gini nih. Ini cara pertama. Jadi kita membagi dua tadi, membagi dua daerah kanan dan kiri. Tapi seandainya kita nanti sudah paham konsep yang kedua ini, boleh, kita tidak perlu membagi. Tapi integralnya dibalik, bukan integral D terhadap dx, tapi integral terhadap dy, gitu ya. Nah, kalau fungsinya ini, fungsinya nanti bentuknya kira-kira horizontal gitu, vertikal ke atas gitu. Jadi membentang dari atas ke bawah gini fungsinya yang membatasi. Kemudian batas konstannya justru mendatar gini pada sumbu Y ini, batas konstannya C sampai D. Nah, maka nanti integral kita bukan integral fx dx tapi integral fy dy gitu ya. Kira-kira prinsipnya hampir sama, teman-teman. Kalau tadi kan wujudnya gini tadi ya. Tadi wujudnya begini. Nah, gini. Ini fx, ini gx gitu. Batas konstannya ini A sampai B. Berarti daerah yang diarsir ini luasnya adalah integral A sampai B. Fungsi atas fx, fungsi yang bawah gx. D-nya dx gitu ya. Integralnya dx. Nah, kalau ini berarti ya karena posisinya adalah seperti ini. Fungsinya membentang atas ke bawah. Kalau ini kan fungsinya ini membentang dari kanan ke kiri nih. Ini juga membentang dari kiri ke kanan. Nah, kalau ini batas konstannya yang di Y, C sama D. Nah, berarti ini batas konstannya integralnya antara C sampai D. Nah, kalau ini fungsi yang atas adalah fungsi yang kanan berarti. Fungsi yang sebelah kanan ini, yang HY ini kita anggap fungsi atasnya, batas luarnya itu maksudnya. Nah, sedangkan fungsi yang dalam, fungsi yang kiri ini batas dalamnya atau batas bawahnya. Sehingga yang diintegralkan adalah HY min GY, integralnya DY. Gitu ya. Jadi nanti kalau fungsinya masih dalam bentuk Y sama dengan X, harus diubah ke dalam bentuk X sama dengan Y dulu gitu ya. Ada nggak tampaknya? Nah ini. Tampaknya mana? Nah ini. Ini juga sama kayak tadi kan. Setelah kita menggambar, jadi di sini tidak diberikan perintah khusus hitunglah dengan integral dy, enggak. Tapi kita sendiri yang memperkirakan kira-kira solusinya nanti lebih mudah dihitung pakai apa nih? Integral dx atau integral dy gitu ya. Nah, lagi-lagi dengan cara menggambar itu kita bisa nanti tahu cara mana yang terbaik gitu ya. Jadi ini yang pertama batasnya adalah X sama dengan 3 min Y kuadrat. Yang kedua batasnya adalah Y sama dengan X min 1. Kalau digambar ternyata seperti ini. Kalau kita mau pakai integral dx, teman-teman, berarti nanti
kita agak repot nanti, susah. Batasnya bagaimana? Batas bawahnya mana X-nya? Seandainya gini kan, maksud ini sampai ke sini gitu. Nah, dicari titik potong, terus berarti yang pertama ini sampai sini. Iya, enggak. Ini sampai ini, terus ini sampai sini. Nah, padahal waktu yang ini sampai sini ini batas atas bawahnya nggak kelihatan. Ini atas dan bawahnya sama-sama fungsi itu sendiri, kan gitu. Di atas dibatasi oleh fungsi itu, bawah juga dibatasi oleh fungsi itu. Ini nah, repot nanti. Nah, kalau repot seperti ini, berarti kita pakai integral dy saja. Nah, berarti tadi kalau integral dy, batas integralnya tidak x-nya yang kita cari, tapi y-nya. Nah, di sini. Berarti perpotongannya kita cari dulu. Perpotongannya berarti di sini dan di sini ini. Nah, ini kita proyeksikan ke sumbu y. Nah, kita cari di sini nih. Ini sama ini berarti. Nah, di sini berarti batas bawahnya berapa? Dicari dong. Nah, ini menyamar dengankan, hati-hati nih. Sebelum Anda sama dengankan, diubah dulu, disama dengankan dulu. Disamakan dulu wujudnya. Kalau ini X sama dengan, ini juga harus diubah ke X sama dengan dulu. Berarti di sini X sama dengan Y plus 1 gitu ya. Karena kalau belum Anda sama dengankan nggak bisa. Masuk X sama dengan Y, terus 3 min Y kuadrat sama dengan X min 1, ini nggak bakal selesai. Solusinya apa nanti nggak bakal ketemu nanti Anda. Gitu ya. Nah, maka karena tadi sejak awal kita tadi, oh ini berarti pakai batasnya Y, berarti integralnya nanti integral sesuatu dy gitu. Berarti langsung saja fungsinya keduanya kita ubah dalam bentuk X sama dengan sekian Y gitu ya. Yang ini sudah nih, yang atas ini sudah X sama dengan 3 min Y kuadrat. Ya yang bawah ini masih dalam bentuk Y sama dengan sekian X. Maka diubah, kalau dulu bahasa kita semacam inverse gitu ya. Di inverse fungsinya. Nah, berarti kalau Y sama dengan X min 1, maka X-nya sama dengan Y plus 1. Nah, sudah sama kan? Sudah sama-sama X sama dengan, baru boleh ini sama dengankan ini. Y plus 1 sama dengan 3 min Y kuadrat. Ketemu nih. Y plus 2, Y min 1 sama dengan 0. Y-nya sama dengan min 2, dan Y-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini nanti untuk batas-batas integralnya nanti ini. Min 2 sampai dengan 1. Ya. Ini batasnya Y-nya min 2 sampai 1. Terus batas mana yang atas, mana yang bawah fungsinya. Kalau dari gambar tadi berarti yang luar itu yang atas. Yang luar itu berarti yang kanan ini nih. Nah ini. Ini yang melengkung berarti yang ini, yang 3 min Y kuadrat. Berarti fungsi yang bawah yang ini atau yang dalam. X, sorry, sudah diubah ke sini tadi ya. Jadi Y min 1. Nah, berarti dia jadi ini. 3 min Y kuadrat dikurangi dengan Y plus 1. Jadikan 1 dulu ini. Terus diintegralkan terhadap dy. Hati-hati ya. Nah, dy berarti jadi min sepertiga Y pangkat 3, min setengah Y kuadrat, tambah 2Y. Batasnya dimasukkan, min 2 sampai 1, hasilnya 9/2. Paham belum sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Pak, kalau misalnya cara cepat nentuin, Suaranya kok hilang ya? Sinyal saya yang hilang atau sinyal Mbak ya? Cara cepat nentuin apa tadi, Mbak? batas dalam sama batas luar, Pak. Oh gitu ya. Tapi dengan syarat sudah tahu dulu integralnya terhadap dy atau dx, Mbak ya? Oh iya, Pak. Nah, gitu. Seandainya tadi ya, memang langkah paling valid itu kalau bisa kita gambar. Kalau bisa sih ya. Kalau nggak bisa bagaimana, Pak? Karena menggambar itu penting tadi untuk supaya kita tahu apa namanya posisi fungsinya seperti apa gitu ya. Bentar. Nah, ini misalkan ini ya. Yang sini dulu, yang tadi, yang dx. Jadi katakanlah kita sudah
sudah tahu ya. Sudah tahu bahwa nanti kita mau diintegralkan pakai dx itu dulu. Terus sudah kita cari titik potongnya ini, ketemu ini sampai ini. Terus kita nggak perlu gambar. Belum punya gambaran bayangnya. Bayangannya belum punya gambaran ini ya. Apa namanya? Kurva fungsinya ini. Tapi kita pengen tahu mana yang di atas, mana yang di bawah. Kalau yang cara paling valid kedua selain gambar, memasukkan salah satu nilai fungsi di antara batasnya, Mbak. Tadi Mbak siapa yang tanya? Ruby, Pak. Ruby ya, ini Mbak. Jadi batas integralnya kan antara min 2 sampai 3 kan ini, Mbak. Nah, ambil salah satu nilai X di antara keduanya. Di antara ini yang paling mudah 0 aja ya. Jadi kalau kita punya ini min 2 di sini, ada 3 di sini kan di tengah-tengahnya ada 0 kan? Jelas ya? Jelas, Pak. Selain itu Anda boleh sih masukkan min 1 atau 2 boleh, tapi yang paling mudah 0 aja biar gampang. Nah, 0 ini Anda masukkan ke kedua fungsi ini nih. Kalau dimasukkan ke fungsi ini, Y sama dengan berapa jadinya, Mbak? Kalau masuk fungsi yang ini. Y sama dengan 4, Pak. Nah, ini jadinya 4. Kalau masuk ke fungsi yang bawah ini jadi berapa? Min 2, Pak. Min 2 kan. Nah, nilainya kan besar ini nih. Oh iya, Pak. Tapi dia yang atas nanti gitu, Mbak. Saya paham, Pak. Paham, Berarti itu cara cepat ya kalau misalnya ini nggak bisa gambar, Pak. ya, kalau nggak bisa gambar gitu. Atau cara lain ya, dikerjakan dulu. Kalau hasilnya positif berarti benar. Kalau hasilnya negatif berarti salah, Mbak. Perlu dibalik. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah terlanjur ya. Saya sudah terlanjur ngerjakan gitu, tapi repot nanti kan nggak ada apa namanya hapusnya lama. Cuma masalahnya kayak gini tadi, Mbak. Kalau kita nggak gambar itu, problemnya kalau seperti ini. Kalau seperti ini kan tidak sekedar menentukan mana yang bagian atas, mana yang bagian bawah gitu ya. Tapi bagaimana posisi antar fungsi batas-batasnya itu gitu. Ya. Terus ini tadi, seandainya kita terapkan di fungsi yang ini tadi, sama. Oh, batasnya adalah min 2 sampai 2 gitu. Kan Y itu naik turun gini kan. Min 2 di bawah, 1 di atas. Berarti di sini ada min 1, ini ada 0. Ini juga sama. Ambillah katakanlah 0 gini aja. 0 kalau kita masukkan ke fungsi yang ini, Y0 berarti kan ini sama dengan 3 X-nya. Tapi kalau masukkan ke yang ini, Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Nah, berarti jelas bahwa ini lebih besar. Berarti fungsi yang ini nanti yang pertama, yang di luar. Ini ya batas dalam. Jadi ini dikurangi ini nanti. Itu Mbak ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi tadi ya, sekali lagi, kalau bisa, kalau memungkinkan, utamakan digambar. Karena kalau nggak digambar, saya khawatir tadi yang harusnya dikerjakannya dipisah kanan kiri, tapi tidak kita pisah, malah dikira atas bawah gitu ya. Nanti jadinya apa namanya salah hasilnya. Ada pertanyaan lain lagi? Halo? Yang lain udah paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Mbak. Oke. Baik, satu lagi ya ini ya, saya tambah materinya ke sini. Ini harusnya pekan depan, tapi kayaknya sih saya nggak tahu. Ini jaga nih kalau pekan depan saya nggak bisa sinkronus ya, nggak bisa nge-zoom. Ini nyicil saya sampaikan sekarang. Ini tetap nanti ada, saya sudah punya rekaman penjelasan juga. Nanti saya share. Ini tambahan sedikit penjelasan nanti. Jadi jaga-jaga buat kalau pekan depan saya nggak bisa ngasih kuliah secara sinkronus nanti sudah saya kasihkan hari ini. Nah ini tentang terapan yang kedua. Jadi terapan yang pertama tadi adalah menghitung luas daerah di bawah kurva atau antara dua buah kurva. Kalau yang kedua adalah menghitung volume benda putar. Ini sebenarnya juga pernah sih. Pernah nggak dulu di SMA? Halo? Anda pernah dapat ini di SMA?
Cek. Nah, suara saya kayaknya keputus-putus. Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, cuman mungkin di SMA dulu dikasih ini juga nggak? Metode-metodenya. Ada metode cakra, metode cincin, itu ada nggak dulu di SMA? Halo? Nggak ingat, Pak, kalau metodenya. Mungkin harusnya dikasih Pak, tapi waktu itu angkatan kita waktu itu langsung corona Pak. Pas corona ya, pas online ya. Iya Pak. Antara lupa muridnya atau lupa gurunya, atau keduanya lupa, atau dikasih tapi ada nggak paham gitu karena sudah online gitu ya. Oke, jadi kalau di SMA biasanya dulu cuma gini aja. Pokoknya kalau ada fungsi gitu ya, ini fungsi fx, dia kan bisa diputar nih, katakanlah mengelilingi sumbu x gitu ya. Maka fungsi itu kan nanti bekas putarannya gitu ya, kira-kira penampakan putarannya kan menjadi semacam benda putar gitu. Betul nggak? Seandainya diputar, mengelilingi sumbunya adalah sumbu putarnya sumbu x itu. Dia kan menjadi benda putar. Benda putar itu maksudnya ya dia menjadi suatu benda di ruang dimensi 3 gitu kira-kira. Sudah punya bayangan? Halo? Sudah. Sudah ya. Nah, ini diputar mengenai sumbu X. Dan nanti kita disuruh menghitung seandainya ini dibatasi nih dari sini sampai sini gitu ya. Dari ini A sampai B. Lah volumenya berapa kira-kira itu? Daerah ini tadi, daerah hasil yang diputar tadi itu yang membentuk ruang dimensi 3 tadi, membentuk ruangan itu tadi. Ruangan itu volumenya berapa itu ya. Kalau dulu mungkin di SMA pokoknya Anda langsung gini aja kan. Batasnya berarti A sampai B. Terus kalau ini fungsinya hanya fungsi satu buah fungsi, berarti fungsinya dikuadratkan gini aja. Ada 2P di sini ya. Gini ya. Betul nggak? Iya, Pak. Gini aja kan. Tanpa mungkin Anda tahu nama-nama ininya ya, nama-nama metodenya. Nah, ini di sini saya berikan nanti nama-nama metodenya. Nah, metode yang kita kenal waktu di SMA seperti ini, teman-teman, itu disebut dengan metode cakram. Ya. Cakram, kalau Anda tahu kendaraan, ada remnya, biasanya rem depan kalau motor ya. Itu biasanya kalau sekarang sudah banyak sih kendaraan yang rem belakangnya juga cakram juga kan. Kira-kira cakram itu bentuknya seperti itu, lempengan gitu ya. Nah, kenapa disebut metode cakram? Karena benda yang diputar ini kalau diputar menjadi ini nanti diiris kecil-kecil. Jadi mirip konsep Riemann gitu ya. Jumlahan Riemann dulu. Nah, kalau ini kita iris tipis-tipis, wujudnya kan berupa lingkaran tipis. Kayak mungkin kalau Anda pernah, zaman Anda mungkin kecil, keping CD atau DVD. Pernah tahu ya, Anda ya? Halo? Tahu, Pak. Oh, nah itu. Nah ini. Jadi, jumlahan Riemann tadi yang awalnya hanya luasan, itu dipotong kecil, diiris kecil gitu, diiris kecil, terus diputar, maka irisannya bentuknya kan ini tadi, cakram kayak gini berarti. Jadi berupa lempengan tipis gitu ya, lempengan tipis. Nah, sebuah lempengan tipis ini, satu buah lempengan tipis ini, dia akan memiliki volume gitu ya. Volumenya adalah pi kali r kuadrat. Kenapa Pak pada pi kali? Ini karena bentuknya adalah lingkaran. Lingkaran kalau punya ketinggian maka menjadi tabung. Kalau Anda masih ingat rumus mencari volume tabung apa? Ada yang masih ingat? Halo? Seandainya dia punya jari-jari R, rumus yang mencari volume tabung apa? VR kuadrat dikali tinggi. Ini ya? 2 VR kuadrat dikali tinggi. 2 PR apa PR? 2 VR. PR kuadrat kayaknya deh. Tadi saya lupa. Salah tadi. VR kuadrat kali tinggi. R kuadrat kali Oh, tinggi. iya. Benar ini ya?
Benar gini ya? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. PR kuadrat. Jadi ini luas alasnya adalah ini kan, luas alasnya lingkaran. Jadi tabung itu kan salah satu prisma lingkaran. Prisma apalagi, jangan-jangan Anda juga lupa ya. Prisma itu bangun ruang yang bagian alas sama bagian tutupnya bentuknya sama. Ya, itu prisma. Jadi ya ada kubus, ada balok, ada tabung, itu salah satu jenis prisma juga. Nah ini PR kuadrat itu adalah luas alasnya lingkaran kalikan tingginya segini ya. Nah kalau ini kita representasikan ke bentuk cincin ini teman-teman, ini ditidurkan gitu ya, digelundung ke bahasa Jawanya. Maka yang menjadi jari-jari itu adalah Fx ini segini. Kenapa? Karena dia diperoleh dari ini tadi. Piringan atau cakram ini diperoleh dari irisan Riemann itu yang diputar gitu ya, yang diputar. Berarti jari-jarinya ya segini ini, tinggi fungsi itu sendiri atau Fx itu sendiri. Ingat ya, ini jari-jarinya. Terus tinggian tabung karena tadi ini digelundung dijatuhkan gitu, maka tingginya ini adalah delta X ini atau apa istilahnya ini tadi? Lebar partisinya. Panjang partisi atau lebar partisi ini adalah tinggi dari tabung, yaitu ini. Berarti ini adalah tinggi tabungnya. Maka rumus volume yang pi r kuadrat T tadi bisa menjadi ini. Pi R-nya adalah Fx berarti F kuadrat X, T-nya adalah delta X berarti ini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari satu buah piringan cakram, satu buah partisi piringan cakram ini. Padahal yang ini dicari batas dari A sampai B. Nah, ini kan piringannya banyak sekali ini. Ini gabungan dari irisan-irisan piringan-piringan atau cakram-cakram ini dijadikan satu. Berarti nanti kan ujung-ujungnya kita pakai sigma lagi gitu ya. Sigma sebanyak irisannya, sebanyak partisinya berapa? Pi F kuadrat X kali delta X itu. Jika nanti irisannya semakin banyak menuju tak hingga jumlah irisannya, maka kita bisa dekatin ininya, nilainya dengan menggunakan integral. Berarti ini harusnya menjadi integral pi f kuadrat x delta x itu sama dengan dx. Nah, karena pi itu konstan, pi itu nilainya sudah fix ya. Nilainya pi sudah fix yaitu 22/7, maka dia boleh keluar dari integral. Maka rumusnya menjadi ini. Nah, inilah yang Anda kenal waktu SMA dulu. Itu ya. Volume sama dengan pi kali integral A sampai B F kuadrat X kali dx. Paham belum sampai sini? Halo? Sudah paham belum? Paham, Pak. Pak. Paham ya? Nah, contohnya gampang, nanti dibaca sendiri atau dilihat di video saya besok, saya share besok ya untuk yang pekan depan. Nah, yang berikutnya metode cakram tadi bentuknya bisa mengelilingi sumbu X, bisa mengelilingi sumbu Y. Nah, yang mengelilingi sumbu Y berarti seperti ini. Nanti bentuknya berarti benda ruangnya vertikal ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, nanti gampang, pokoknya tinggal ditukar integralnya. Yang kalau tadi itu dx, sekarang integralnya jadi dy. Itu aja lah ya. Nah, ini yang mungkin yang perlu sedikit saya jelaskan. Sama seperti tadi. Jadi ini kalau diputar tadi membentuk suatu tabung gitu kan ya. Diiris kecil-kecil tabungnya. Diiris kecil-kecil maka akan menjadi cakram tipis-tipis gini. Nah, satu buah cakram ini dia akan punya volume dengan cara tadi. Kita hitung volume tabung tadi. Luas alas kali tinggi tadi ya, volume tabung tadi. Luas alas kali tinggi, luas alasnya adalah pi r kuadrat kali tinggi. Nah, tingginya di sini kan delta Y. Karena posisinya sekarang sudah tegak. Tadi kan posisinya tidur yang tadi. Jari-jarinya di sini adalah GY-nya ini. Fungsi GY-nya. Ketinggiannya ke sini kan. Ini jari-jarinya. Ini tingginya. Nah, berarti satu buah cakram ini, satu buah cakram yang tipis ini, dia punya volume ini. Pi kali G kuadrat Y kali delta Y.
Sama kayak tadi, ketika nanti dibuat sigma di total semuanya, seluruh cakramnya di total, ini seluruh irisan cakramnya di total, maka kita pakai sigma kan nanti sigma dari delta V itu. Nah, jika sigmanya nanti totalnya jumlahnya menuju tak hingga, maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan integral. Batasnya bawah C, batas atasnya D, ini dari G kuadrat Y dy. Itu ya. Itu jika nanti fungsinya diputar mengelilingi sumbu Y. Tapi ingat, fungsinya harus Anda ubah ke bentuk X sama dengan sekian Y loh ya. Nah, lupa nanti nggak bisa diintegralkan. Masuk nah ini kan, contohnya ini. Ini fungsinya masih Y sama dengan X kuadrat. Ya harus diubah dulu. Dalam bentuk X sama dengan akar Y. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat, berarti X-nya sama dengan akar Y. Inilah nanti yang diintegralkan. Lupa kok jadi Y lagi. Karena nanti yang dikuadratkan. Rumus volume Pi R kuadrat itu ya. Jadi ini. Pi kali Y kali dy. Jadi ini. Paham sampai sini belum? Sudah paham belum sampai sini? Halo? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke. Baik. Itu metode cincin yang tadi dengan menggunakan metode cakram, sorry. Dan metode cincin, yang dimaksud metode cincin apa? Bentuk irisannya nanti itu menyerupai cincin, ring gitu ya. Nah, ini menyerupai ring. Jadi bolong tengahnya, tadi kan tengahnya tidak bolong. Sekarang tengahnya bolong. Kayak cincin atau ring. Lah bedanya apa Pak dengan yang tadi, Pak? Kalau yang tadi itu fungsi yang membatasi hanya satu buah fungsi. Ini tadi. Satu buah fungsi diputar gitu ya. Maka bagian dalamnya padat, tidak bolong. Yang tadi juga. Ini. Satu buah fungsi ini aja diputar, dalamnya padat. Ini juga. Satu buah fungsi toh ini Y sama dengan X kuadrat diputar mengelilingi sumbu X, maka dalamnya padat. Nah, tapi kalau nanti yang daerahnya itu dibatasi oleh dua buah fungsi, teman-teman. Ini. Fungsi yang atas adalah Hx, fungsi yang bawah adalah Gx. Nah, kalau ini diputar, dalamnya kan nanti berongga, dalamnya ada bolongnya ini. Maka kalau diiris kecil-kecil, nanti bendanya itu menjadi bentuknya seperti cincin ini, gitu ya. Nah, maka nanti jari-jarinya, jari-jari dari benda itu berarti dikurangi jari-jari yang luar ini, jari-jari yang lebih panjang dikurangi jari-jari pendek ini, lingkaran dalam ini. Ini jari-jari lingkaran luar dikurangi jari-jari lingkaran dalam. Jari-jari lingkaran luar tidak lain adalah ketinggian Hx, jari-jari lingkaran dalam tidak lain adalah ketinggian dari Gx-nya segini. Nah, berarti nanti volumenya ini ada H kuadrat X dikurangi G kuadrat X. Gitu ya. Jadi bedanya dengan tadi cuman kalau ini sekarang fungsi yang atas dikuadratkan dikurangi dengan fungsi yang dalam atau fungsi yang bawah dikuadratkan. Itu aja sih. Nanti kalau bentuknya vertikal Pak, ya tinggal berarti pakai DY. Ya, yang ini dulu, yang ini dulu. Yang ini dulu tadi sudah paham belum? Sampai yang ini, sampai yang metode cincin ini tadi. Halo? Paham, Pak. Paham ya? Nah, contohnya nanti dipelajari di video ada. Di file juga yang akan saya share ada contoh banyak nanti. Kemudian ini yang ketiga, metode kulit tabung. Mohon maaf ya. Metode cincin harusnya juga ada dua sih. Ini bunyi jelangsing ya, slide-nya ini ya bunyi. Ini metode cincin yang pertama tadi yang satu buah fungsi diputar mengelilingi dua buah fungsi diputar mengelilingi sumbu Y gitu ya, sehingga membentuk cincin. Tapi nanti juga ada metode cincin yang kedua, gini teman-teman. Kalau fungsinya gini ya. Ini adalah FY gitu nanti, ini adalah GY. Daerahnya ini. Ini diputar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, bentuknya nanti kan gini ya, melingkar gini daerahnya.
Ini kita bisa menggunakan metode cincin model 2. Jadi nanti berarti volume adalah V sama dengan Pi kali batas bawah batas atas, katakanlah A sampai B gitu. Berarti kalau di sini yang luar adalah FY. Berarti F kuadrat Y dikurangi G kuadrat Y kali DY. Bukan kali D, maksudnya diintegralkan terhadap DY. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Pak. Paham ya? Nah, ini beda dengan yang ini teman-teman, kulit tabung. Nah, kalau kulit tabung, posisi fungsinya itu mendatar gini, membentang kiri ke kanan, tetapi memutarnya, biasanya kalau gini kan memutarnya mengelilingi sumbu E gitu ya. Kalau ini enggak, fungsinya begini, tapi diputarnya mengelilingi sumbu Y gitu. Nah, ini sumbu Y gini. Nah, kalau gini berarti hasilnya nanti juga kalau batasnya ini tidak sampai ujung mentok ini, batasnya kadang di sini, nanti juga akan bentuknya dalamnya berongga juga. Ini ada bagian rongga di dalamnya sini. Lupa apakah ini nggak bisa kita hitung dengan metode cincin yang kedua ini tadi Pak, yang dijelaskan Pak Vika terakhir tadi ini, yang ini nggak bisa. Kita nggak bisa pakai ini teman-teman. Kenapa? Kalau ini yang bagian atas tutupnya sama bagian bawah alasnya itu trapez apa istilahnya ya, datar, lurus. Yang melengkung itu bagian tepinya ini, tepi-tepinya ini melengkung, jari-jarinya tadi. Nah, sedangkan yang ini bentuknya kayak tabung, tapi tepinya malah lurus gitu. Jadi yang lurus tadi kan yang lurus bagian atas ini tutup sama alas tadi yang lurus. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang yang lurus datar tegak lurus itu adalah ininya, tepinya. Sedangkan atapnya itu justru yang melengkung. Nah, ini jadi nggak bisa kita gunakan cara yang tadi, metode cincin yang kedua tadi. Nah, maka caranya dengan menggunakan metode kulit tabung. Kenapa disebut kulit tabung? Karena kalau ini kita iris, teman-teman, kita iris tipis gitu ya, daerah yang dibatasi tadi, di bawahnya sumbu, di bawahnya fungsi Fx, kita iris tipis, kan berupa suatu ini nanti, irisan lempeng tipis gitu ya. Kalau diputar, nah nanti kan menyerupai kulit tabung. Kulit tabung itu maksudnya seperti tabung yang tipis sekali apa ya, kayak drum lah ya. Drum ada minyak atau drum ada tong sampah itu kan itu maksudnya kulit tabung seperti itu. Nah, bagaimana mencari rumus apa namanya volume dari kulit tabungnya ini tidak sama dengan volume dari cincin tadi, berbeda. Nah, kalau sekarang rumusnya adalah rumus kulit tabung berarti. Rumus kulit tabung apa? Kalian masih ingat ya? Keliling dikali tinggi tuh. Halo. Rumus kulit tabung atau selimut tabung. Kalian masih ingat enggak? Ilustrasinya gini loh, Cah. Kalau kita punya tabung, ini kita potong, kita iris gini, terus kita buka, kita bentangkan tabungnya itu. Kita bentangkan kan jadi ini nanti. Ini kalau masih melengkung, dibentangkan lagi, diluruskan kan jadi gini, persegi panjang. Di mana panjangnya persegi panjang ini tidak lain adalah kelilingnya ini, keliling lingkaran ini. Kemudian lebar persegi panjang ini adalah tinggi tabungnya ini. Paham enggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, maka ini panjangnya ini apa? Ini sama dengan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran apa? 2πr. Iya toh? Betul ya, 2πr ya? Iya. Nah, terus rumus ya ini tinggi ya, tinggi tinggal tinggi aja sih. Ya, jadinya
kulit tabung itu rumusnya 2pi/RT ya gitu. Nah, maka di sini ada 2pi. Nah, ini R itu adalah jari-jarinya ini. Jari-jarinya ini adalah X gitu ya. X. Tingginya ini adalah Fx gitu ya. Nah, karena tabungnya ini tidak tipis sekali, maksudnya masih ada jeda kulitnya itu, kulit tapi masih ada ketebalannya, maka dikalikan dengan delta X. Ketebalan kulitnya itu. Nah, kalau ini ditotal nanti pakai kayak konsep jumlahan Riemann kemarin, maka rumus volume dari bentuk yang seperti itu tadi adalah 2pi integral A sampai B X kali Fx dx gitu ya. Jadi nggak ada yang dikuadratkan di sini. Hati-hati. Dalam metode kulit tabung ini tidak ada yang dikuadratkan. Di sini adanya X kali Fx gitu ya. X ya X gitu aja. Fx itu adalah fungsinya. Contohnya di sini. Ini nih. Fungsinya ini, Y sama dengan X kuadrat itu yang melengkung ini. Parabola ini. Terus dibatasi sumbu X itu berarti bawah ini. Dan dibatasi X sama dengan 2, berarti dibatasi ini. Nah ini. Tapi harusnya, gitu ya, harusnya, kalau SMA dulu mungkin Anda normalnya, harusnya diputar mengelilingi sumbu X. Gitu. Kalau itu enak, gampang. Pakai metode yang Y kuadrat tadi. Tapi ini, diputarnya mengelilingi sumbu Y. Nah, kan gini. Bentangannya fungsi dari kiri ke kanan, tapi diputar mengelilingi sumbu Y. Berarti nanti hasilnya kayak gini. Kira-kira hasilnya kan kayak gini ya nanti ya, bentuk bendanya. Jadi bagian tepi kanan dan kiri itu datar, justru atapnya ini yang melengkung. Jadi kita nggak bisa pakai metode yang volume Pi kali sama dengan Y kuadrat dx tadi nggak bisa. Kita harus pakai metode kulit tabung di sini. Nah kalau pakai metode kulit tabung, rumusnya adalah ini. V tadi ya, 2pi integral X kali Fx dx gitu ya. Fx-nya apa? Fx itu ya Y itu maksudnya. Berarti di sini X kuadrat. Jadi ini X kali X kuadrat, maka di sini jadi X pangkat 3 ini. Batasnya 0 sampai 2. Ini. Nah, depannya 2pi kalau ini. Kalau yang metode cincin maupun metode cakram tadi depannya hanya pi. Kenapa pi? Karena diperoleh dari rumus yang PR kuadrat T tadi. Tapi di sini 2pi karena diperoleh dari rumus kulit tabung yang 2pi RT tadi. Itu ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau yang fungsinya dikuadratkan di sini hanya pi saja. Tapi kalau pakai rumus yang kulit tabung ini, di sini pakainya 2pi. Ini. Nah, ini integral dari X pangkat 3 berarti 1/4 X pangkat 4. 1/4 kali 2 jadi pi per 2 ini ya. X pangkat 4. Masukkan batas 2 dan 0. Hasilnya 2 pangkat 4, 16. 16 per 2 itu 8. Itu 8 pi. Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Suara saya masih didengar? Belum ada pertanyaan, Pak. Sudah jelas? Insya Allah jelas, Pak. Yang lain? Yang lain paham enggak? Paham, Pak. Oke, nah ini nyicil materi untuk pekan depan ya. Nanti lengkapnya ada di video penjelasan, akan saya share materi dan video penjelasannya. Di dalamnya juga ada penjelasan tentang contoh-contohnya ya. Nanti silahkan, ini contoh-contohnya banyak di sini ya. Dipelajari besok. Panjang kurva ini mungkin nanti setelah Lebaran, karena pertemuan pekan depan adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran, gitu ya. Itu dulu, kalau nggak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini cukup dulu ya. Kita akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Mbak.